Hello my student, good morning. Welcome to English class with me Mr. GT. Hari Senin ini kita mulai lagi pembelajaran kita di mata pelajaran bahasa Inggris wajib terutama untuk kelas 11 IPA. Kita sekarang sudah memasuki chapter yang kedua. Now we are in the second chapter for this semester. Jadi hari ini kita akan membahas tentang opinions and doubts. Nah, dalam Opinion and Doubts, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang asking and giving opinions. Saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang asking dan giving opinion, saya akan Bapak akan membacakan sebuah percakapan singkat antara Haikal, kemudian Dika, kemudian Chris. Nah, setiap warna percakapan ini, tulisan dalam percakapan ini, outline-nya diwakilkan oleh warna nama masing-masing nama dari si pembicara. Nah, perhatikan. Yang pertama, Haikal. Hi guys, have you heard about the new rules in our school? Kemudian datang si Dika. Yeah? Ya, katanya. Kemudian datang si Chris. No, sorry. Datang si Haikal. What do you think? Katanya. Apa yang kamu pikirkan? Baru kemudian datang si Dika. Personally, I think that starting online at 8 is too early. We have to wake up early every day. Datang si Dika berkata, menurut saya secara pribadi, mulai online itu pukul 8 terlalu pagi. Masa kita harus cepat-cepat bangun setiap hari, katanya. Kemudian datang si Chris. I don't think this is too early. We can wake up at 7, take a bath, and have a breakfast. Datang si Chris kemudian mengatakan, itu tidak terlalu pagi. Kita bisa bangun jam 7, masih mandi dan sarapan lagi, katanya. Kemudian datang si Haikal. Yeah, I see your point, Chris. But it will reduce our free time. In my point of view, studying online in such a long hours is ineffective. Kemudian datang si Haikal, ya, aku setuju dengan apa yang kamu katakan, Chris, tapi itu akan mengurangi waktu bermain kita, waktu senggang kita. Menurut pendapat saya, belajar online itu secara terus-menerus tidak efektif, kata si Haikal. Kemudian datang si Dika. Yeah, I know that, but the government still prohibits face-to-face learning. Ya, saya tahu itu, tapi kan pemerintah masih melarang pembelajaran tatap muka. Kemudian datang si Chris. I get it. For me, it doesn't matter if we have to start studying online at 8 o'clock. As long as I use my time well, I don't think there will be a problem. Ya, saya memahami yang kalian sampaikan semua itu, kata si Chris. Bagi saya tidak masalah, mulainya jam 8 pun nggak masalah. Selama saya menggunakan waktu saya dengan baik, saya tidak akan mendapatkan masalah, kata si Chris. Nah, Haikal, Dika, dan Chris pada percakapan ini mereka membicarakan tentang pukul 8 mereka harus mulai belajar online. Saya harap juga kalian demikian, pukul 8 sudah bisa sudah siap untuk belajar online seperti yang dipikirkan oleh si Chris, menggunakan waktunya dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan berbicara tentang asking and giving opinion, saya akan menyampaikan learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan proses pembelajaran ini, saya harap kalian dapat mengidentifikasi ungkapan dan respon menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, menyusun teks lisan dan tulisan mengenai ungkapan dan respon menyatakan pendapat. Jadi meskipun dengan menggunakan proses pembelajaran yang seperti ini online, ya saya harap kalian dapat mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendapat dan bagaimana cara memberikan respon dalam menanggapi sebuah pendapat. Nah, mari kita bahas lebih lanjut kembali. Opinions and doubt. What is opinion or doubt? Nah, opinion itu adalah the way you feel or think about something. Cara kamu merasa atau berpikir tentang sesuatu. Bagaimana sih? Gimana sih begitu?
Jadi bagaimana kamu memikirkan itu, bagaimana kamu merasakan hal sesuatu itu, itulah yang disebut dengan opinion or doubt. Kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkannya, merasakannya, begitu dia. Kemudian, our opinion about something is something based on our perspective. Nah, kemudian opini kita tentang sesuatu itu harus berdasarkan perspektif kita, bukan berdasarkan perspektif yang mengada-ada. Jadi kita mempunyai latar belakang pemikiran kenapa kita menyampaikan opini kita tersebut. Kemudian yang berikutnya, it is important to give reasoning or an example to support our opinions. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalian harus memberikan alasan. Alasan kenapa atau contoh kenapa kalian memberikan opini tersebut. Ya, alasannya adalah untuk mendukung opinimu tersebut. Berikan sebuah contoh atau alasan. Kamu harus begini ya, kalian sampaikan. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan ini, kamu tidak akan terkena masalah. Begitu dia contohnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan opinion and doubts. Kemudian, nah pada pembelajaran tentang opinion sini, kita akan mempelajari mulai dari expression, kemudian asking for an opinion, kemudian giving opinion. Nah, dalam giving opinion ada dua jenis yang akan kita pelajari. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, positive and negative. Kadang-kala kalau kita meminta pendapat itu mau nanti dikasih yang positif, itu bagus. Tapi kalau misalkan dikasih yang negatif, bagaimana? Kemudian kita juga akan belajar tentang responding to an opinion. Bagaimana merespon sebuah opini. Ada agreeing dan juga disagreeing. Agreeing itu setuju. Kadang-kala kalau kita sudah diminta pendapat, kemudian kita kasih pendapat. Nah, yang meminta pendapat tadi pun memberikan respon. Dia setujukah dengan pendapat kita atau dia tidak setuju? Disagreeing. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan hari ini kita khusus membahas, we will discuss about asking for an opinion and then giving an opinion. Nah, yang pertama, the first is asking opinion. I will give you a lot of example. Saya akan memberikan contoh yang banyak untuk kalian. Expression or in asking opinion. Oke, the first is, do you think? Apakah kamu pikir? Apakah kamu pikir? Bisa ditambahkan. Apakah kamu pikir bahwa sepatu ini cocok untuk saya? Do you think this shoes it fit for me? Example. Kemudian, how do you feel about? How do you feel about the movie? Example. Kemudian yang berikutnya, in your opinion. Kemudian ada, please tell me your opinion on bla bla. Kemudian, what do you think about? Yang berikutnya, what's your opinion on? Kemudian, do you have an opinion on something? And then, do you have any opinions on or about? Kemudian, in your experience, ditanyakan experience, apa sih pengalamanmu tentang hal ini? Contohnya tentang mengerjakan tugas bahasa Inggris itu, apakah susah menurutmu? Seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya, in your honest opinion. And then, what's your view on? Would you agree that an example? Kemudian masih banyak lagi. Nanti silahkan dilatih bagaimana cara membacanya tentang expression of asking opinion ini. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang expression personal point of view. Ketika sudah ada asking, kemudian kita akan memberikan atau giving opinion. Nah, di sini kita berikan opini berdasarkan personal point of view, berdasarkan sudut pandang pribadi. Yang pertama itu in my opinion. Kemudian in my opinion that shoes it's very good for you. Example. Kemudian I think that English is very easy. English is very fun. Example. Kemudian in my experience. And then I strongly believe that as far as I'm concerned, from my point of view, as I understand, what I mean is, in my humble opinion, I would like to point out that to my mind, dan masih banyak lagi contoh expression yang bisa digunakan dalam memberikan giving opinion based on personal point of view.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke example. Example number one. Ada asking dan ada giving-nya. Nah, yang pertama, what do you think about this brand? Then datang. Kemudian kita kasih respon. I think it is a very famous brand. Everyone knows that. Ditanyakan, bagaimana menurutmu merek ini? Dan katanya. Kemudian diberikan pendapat. Saya pikir brand ini sangat familiar, sangat terkenal. Semua orang mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya number two. What do you reckon of these shoes, Jane? Bagaimana pendapatmu tentang sepatu ini, Jane? Katanya. In my humble opinion, the color doesn't fit your dress, Penny. Nah, pendapat saya, warna sepatunya tidak cocok dengan bajumu, Pani, katanya. Kemudian yang berikutnya, Mom, how do you feel about buying me a new smartphone? Ma, bagaimana kalau mama beli saya handphone baru, katanya. Kemudian datang mamanya menjawab, I think the old one is still good. It's still half a year. Saya pikir kan yang lama masih bagus, masih setengah tahun kok, kata orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, what do you think about this? I'd say that it's good for you. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Kemudian dijawab, saya rasa itu bagus untukmu. Oke, kemudian jika itu bagus, katakan bagus. Jika tidak, katakan tidak. Kalian juga bisa mengatakan, I'd say that it is not good for you. Saya pikir itu tidak bagus untukmu, seperti itu. Any comments, anybody? Ada pendapat? Ada pendapat? Any comments, anybody? Kemudian datang di respon, correct me if I am wrong, but bullies is a bad habit. Koreksi saya jika salah, tapi bully itu adalah kebiasaan yang sangat buruk, sangat buruk. Nah, itu dia beberapa contoh tentang bagaimana meminta pendapat, asking opinion, dan then responding or giving opinion. Nah, kemudian sekarang let's practice. Number one, what do you think about climate change or destruction of nature? Number two, what's your views on religious conflict and war? Number three, what are your feelings about poverty? Number five, if I ask your opinion about food insecurity, what would you say? Do you have any views on refugees around the world? Nah, kelima pertanyaan ini silahkan kalian jawab menggunakan personal point of view. Gunakan expression yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebagai awalan dari kalimatmu, kemudian tambahkan personal point of view tadi. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, kerjakan tugasmu, salam sehat, dan salam SFD. Sampai bertemu kembali minggu depan.